Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rifel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat roti sosis yang rasanya enak dan lezat. Cocok banget dijadikan ide jualan, menu arisan, ataupun cemilan keluarga di rumah. Cara membuatnya mudah dan juga rasanya seperti yang dijual-jual di mall ataupun kafe-kafe. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat roti sosis ini, pertama kita akan siapkan dulu bahan untuk membuat rotinya, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 1 sendok teh bread improver, dan 1 sendok teh ragi instan, kemudian 1 sendok makan margarin seperti ini, dan 100 ml air hangat. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat roti sosis. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan tepung terigu, gula pasir, bread improver, dan ragi instan. Setelah itu 1 butir telur kita kocok lepas dulu sampai benar-benar tercampur rata. Lalu kita tuangkan cukup setengahnya aja. Setelah itu tambahkan air putih, aku sisakan sedikit, lalu kita tutup dan kita nyalakan mixernya. Dan ini aku nyalakan di level 6 untuk adonan berat. Oke guys, ini setelah di mixer ternyata adonannya kurang air ya. Jadi di sini aku tambahkan lagi air yang sisanya tadi. Setelah itu kita tunggu adonan ini sampai kira-kira tercampur. Setelah adonannya kira-kira tercampur, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita angkat, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata atau sampai adonannya kalis. Oke guys, untuk mixernya di sini aku pakai mixer dari Mito seri MX100 dan ini yang paling aku suka karena dia ada 12 level kecepatan dengan powerful motor 3000 sampai dengan 16000 rpm. Mixer biasa sih cuma sampai 8000 rpm aja ya. Kalau kalian mau mixer seperti aku juga, silahkan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Sambil menunggu adonannya di mixer sampai kalis, di sini aku udah siapkan 6 potong sosis. Untuk sosisnya di sini aku pakai merek Hemato yang ukurannya lebih panjang. Kemudian ini ada setengah butir telur yang sisa tadi. Kemudian ada keju secukupnya, daun seledri secukupnya, dan 2 siung bawang putih yang dihaluskan. Kemudian di sini aku siapkan juga saus, boleh saus sambal ataupun saus tomat. Oke, langsung aja kita campurkan telur, daun seledri, dan bawang putih yang sudah diparut. Nah, ini cukup pakai daun seledri aja ya. Harusnya sih pakai daun parsley, cuma karena daun parsley itu susah didapat dan gak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi di sini aku ganti dengan daun seledri aja. Oke guys, ini adonannya sudah terlihat kalis ya. Dan ini udah aku mixer selama kurang lebih 10 menit aja. Matikan dulu mixernya, kemudian kita angkat dan kita akan cek seberapa kalis. Oke, ini kita lepaskan dulu dari kaki mixer. Untuk mengeceknya cukup kita tarik aja, kemudian dilebarkan. Kalau misalkan sudah elastis dan tidak robek pada saat ditarik seperti ini, berarti sudah kalis sempurna ya. Dan cukup 1 kali proofing aja. Setelah itu kita keluarkan dari mangkuk mixer dan kita taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi 12 bagian atau kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 40 gram. Setelah ditimbang semua, kemudian kita rapihkan adonan dengan cara dibulat-bulat seperti ini. Setelah dibulat-bulat semua, kita tutup dengan menggunakan plastik supaya permukaannya tidak mengering.
Setelah itu ambil satu adonan, kemudian kita kempeskan sampai benar-benar tidak ada gelembung, karena kalau misalkan ada gelembung nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke, setelah itu kita pilin dengan menggunakan roll pin seperti ini. Kemudian di sini aku gunakan paper cup yang lonjong. Oke, ambil satu lembar aja. Setelah itu kita simpan di dalam paper cup seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita simpan di atas loyang, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik supaya permukaannya tidak mengering. Oke, kita ulang ya. Ambil satu potong adonan, kemudian kita kempeskan sampai benar-benar tidak ada gelembung. Setelah itu kita gilas dengan menggunakan roll pin dan kita simpan di dalam paper cup. Setelah disimpan di dalam paper cup, kita proofing selama kurang lebih 10 menit. Langkah berikutnya, kita potong sosisnya dulu menjadi dua bagian seperti ini. Dan ini adonan yang sudah di-proofing selama kurang lebih 10 menit. Langsung aja potongan sosis tadi kita letakkan di tengah sambil ditekan seperti ini. Setelah itu, bagian permukaan roti kita oles dengan bahan yang sudah diracik tadi, yaitu telur, daun seledri, dan bawang putih. Setelah dioles semua, kemudian kita taburkan keju parut secukupnya. Dan yang terakhir kita tuangkan saus sambal ataupun saus tomat dengan cara di zigzag seperti ini. Oke guys, seperti ini ya hasilnya, dan ini udah siap untuk dipanggang. Langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 30 menit atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau dipanggang dengan oven tangkring juga bisa. Silakan dipanggang di rak bagian paling atas, lubang ovennya ditutup. Gunakan api sedang dan timer selama kurang lebih 30 menit. Setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit, ini hasil roti sosisnya udah matang. Langsung aja kita angkat dan kita dinginkan. Oke, seperti ini ya hasilnya. Kita angkat dulu, kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Ini dia hasilnya roti sosis yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya mudah tapi hasilnya mewah ya. Ini dijamin rasanya enak banget. Dan untuk cara pengemasannya, silakan kalian kemas di tempat rapat kedap udara. Kalau misalkan mau dititipkan di warung, kita kemas dengan menggunakan toples seperti ini. Tapi ada satu toples yang agak panjang lagi ya, yang biasa buat untuk menjual donat. Kemudian kita tutup dengan rapat. Dan sekarang saatnya review roti sosis yang aku buat. Bisa dilihat ya, ini bentuknya cantik dan juga mewah banget. Rasanya juga enak, gak kalah enak dengan roti yang dijual di mall-mall ataupun toko kue. Oke, kita buka dulu kertasnya seperti ini. Setelah itu kita robek ya. Kita lihat tekstur dari rotinya. Ini empuk banget. Ciri-ciri roti empuk kalau dipencet itu langsung kempes. Oke, ini empuk banget ya.
Dan untuk sosisnya juga ini udah mateng. Jangan khawatir tadi pakai sosis mentah karena sosisnya itu mateng pada saat dipanggang. Dan untuk harga jualnya, roti sosis ini bisa dijual dengan harga Rp5.000 untuk masa ketahanannya karena ini permukaannya basah dan tanpa bahan pengawet, jadi cuma tahan sekitar 3 hari aja. Sedangkan untuk cara pemasarannya, tinggal kalian foto dan kita pasang status di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Itu insya Allah pasti banyak yang order ya. Atau bisa juga kalian titipkan di warung. Silakan kalian bagi keuntungan dengan pemilik warung sekitar 10 sampai dengan 20% untuk si pemilik warung. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.